Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu sombong kepadanya meski hati kecilmu selalu mencintainya. Ya. Jadi mantan sombong banget nih. Kita coba kejar-kejar dia. Yang terjadi apa? Tambah sombong. Mantan tidak peduli kepada kita, kita coba dekati, kita rayu dan seterusnya. Yang terjadi dia tambah membenci kita. Maka kadang-kadang ya, menyikapi orang-orang yang sombong, itu kita perlu ya melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Karena apa? Karena orang-orang yang sombong, itu semakin kita dekati, semakin kita merendahkan diri, ya, maka yang bertambah bukan kebaikannya, yang terbuka bukan hatinya, tetapi justru yang semakin bertambah adalah kesombongannya, keras hatinya, penolakannya, kebenciannya. Ya, nah maka kita kan belum pernah tuh mencoba ya. Selama ini kan kita selalu di hadapan mantan, kita berusaha untuk sebaik mungkin ya, merendahkan diri kita ya, dengan harapan hatinya akan tersentuh dan terbuka lagi kepada kita. Kalau bisa tersentuh, tentu itu baik. Itu menunjukkan bahwa mantan masih memiliki kebaikan hati. Ya, mantan masih memiliki rasa sayang yang besar. Saat hatinya terbuka, tergetar melihat segala kebaikan kita, usaha kita untuk kembali kepada dia. Tetapi jika waktu sudah berlalu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan semakin hari dia semakin sombong dan semakin tidak peduli kepada kita, kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, pikiran, agar bisa mendekatinya lagi dan tidak ada perubahan apapun, maka disitulah sebenarnya kita harus meniru apa yang mantan lakukan, sombong kepada dia. Tetapi kita tidak sombong secara keseluruhan ya. Kepada orang-orang yang baik kepada kita ya tidak boleh sombong ya. Kepada orang yang tidak menyombongi kita ya kita jangan sombong. Ini hanya untuk mantan saja. Kesombongan kita itu adalah rasa sayang kita sebagai nasihat kita kepada dia ya. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang sombong disombongi genti itu akan merasa tidak enak sekali. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan yang rajin komen, semua komennya saya baca. Yang curhat saya doakan semoga Allah memberikan ketabahan, ketegaran kepada hati Anda agar bisa melampaui ini dengan cepat dan Anda bisa segera bangkit kembali, dan agar mantan yang pergi mengkhianati Anda, meninggalkan Anda, sadar kembali kepada Anda sebagai jodoh terbaik Anda dunia akhirat. Yang minta didoakan juga saya doakan ya. Kalau channelnya ada namanya, saya doakan dengan mendoakan, menyebut nama Anda ya. Semoga apa yang
menjadi harapan Anda segera Allah kabulkan, ya, agar Anda bisa kembali bersama dengan mantan yang amat sangat Anda cintai. Amin. Ya. Nah, jadi kenapa kita perlu menasehati orang yang sombong dengan juga sombong? Ya, kita sudah sering ya mendengar, di beberapa video juga sudah pernah kita bahas ya, tentang bersikap sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah, ya. At-takabur alal mutakabbir sodakoh. Ya, jadi sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah, itu adalah nasihat, ya. Jadi di kalangan orang-orang terdahulu nasihat ini sangat populer ya, bahwa sombong kepada orang sombong itu akan menjadi sedekah bagi orang yang disombongi, ya. At-takabur alal mutakabbir sodakoh. Kenapa? Karena dengan cara itu, ya, orang yang sombong itu akan sadar ya bahwa disombongi itu sesuatu yang tidak enak. Contoh sederhana sajalah, ya, kita jalani papasan dengan orang, ya, kita mencoba ramah, kita mencoba tersenyum, ya, mencoba menyapa dan tidak direspon. Rasanya bagaimana? Kan tidak enak betul tuh, ya. Kemudian kita kenal ini teman kita kuliah, kita sudah tersenyum dari jauh, ya, berpikir bahwa dia akan ingat kepada kita dan seterusnya. Kemudian kita menyapa dia, hai, bagaimana kabarnya? Ternyata dia bilang, kamu siapa? Saya tidak kenal dengan kamu. Waduh, itu rasanya luar biasa tidak enaknya. Nah, seperti itulah yang akan mantan rasakan ketika kita sekarang juga sombong kepada mantan yang sombong ini. Dia akan merasakan seperti yang kita rasakan. Rasanya tidak enak ya. Biasanya tiba-tiba ada nomor WhatsApp baru, ternyata itu dari kita, dan dia dengan bahagia memblokir nomor WhatsApp kita yang baru ya, dan dia merasa puasnya luar biasa begitu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi itu nomor-nomor WhatsApp baru dari kita, ya, miss call dengan nomor baru dari kita, ya, dan dia akan memasuki kehidupan yang sepi begitu ya. Dan mungkin pun kalau pas papasan dengan dia kita akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Kalau kemarin kita langsung tersenyum ramah ya, langsung datang mendekati dia dan dia pergi menjauh. Nah, sekarang ketika papasan dia membuang muka, kita juga mungkin membuang muka, dan dia akan merasakan tidak enak seperti apa yang kita rasakan ya. Bahkan ada nasihat lain juga. At-takabur alal mutakabbir marrataini. Sombongilah orang yang menyombongkan diri 2 kali lipat dari kesombongannya. Ya, jadi nasihat-nasihat ini tujuannya sama, ya, agar orang yang sombong itu bisa sadar, ya, untuk tidak sombong lagi ke depannya, karena disombongi itu adalah sesuatu yang sangat tidak enak bagi siapapun juga. Ya, nah, tetapi hati kecil kita masih terus mencintainya, tidak apa-apa. Ya, kita kan kelihatan sombong di permukaannya saja. Ya, hati kecil kita terus berharap kepada dia. Ketika kita sedang berdoa, kita selalu berdoa agar dia sadar. Kita selalu berdoa agar dia kembali mencintai kita dan seterusnya. Ya, tidak apa-apa, itu sesuatu yang sangat baik. Ya, artinya apa? Sekarang kita mencintai mantan ya, tanpa perlu dia ketahui. Kita mencintai mantan melalui doa-doa yang terus kita panjatkan tanpa pernah mengenal kata menyerah, tanpa pernah mengenal kata lelah. Ya, jadi kita terus berdoa agar dia kembali kepada kita. Dan
yang akan mengembalikan mantan kepada kita adalah ketika doa kita terkabul. Jadi saat kita sudah berusaha dan dia tetap sombong kepada kita, maka waktu kita untuk mendekati dia, untuk datang ke rumahnya, untuk berkunjung ke tempat dia kerja dan seterusnya, sekarang waktunya kita manfaatkan untuk sebanyak-banyaknya berdoa. Ya, jadi doa kita bisa 2 kali lipat lebih banyak daripada dulu. Ya, insya Allah dengan doa kita yang lebih banyak lagi. Ya, ditambah lagi, ya mantan sekarang mulai bertanya-tanya kan. Dia merasa tidak enak karena kita mengabaikan dia, dia mulai berpikir kenapa kita sombong kepada dia. Nah, semoga dengan semakin banyak dia memikirkan kita, ditambah dengan kekuatan doa-doa kita, maka itu akan menjadi jalan dia kembali kepada kita. Amin, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.